Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, pembukaan catur terbaik kali ini dimainkan oleh Mikhail Vladimirik melawan Nakamura di Barcelona pada tahun 2007 teman-teman. Dimulai dari kuda F3 oleh putih, kuda F6, C4, E6. Pembukaan Inggris dimulai. G3 dan D5. Dijawab gajah G2. Pembukaan Inggris varian catalan yang ditolak oleh putih teman-teman. Gajah E7 dijawab oleh Nakamura dan putih rokade. Hitam rokade B3. Setelah B3 ini teman-teman, langsung A5 langkah Nakamura untuk menghentikan kemungkinan langkah pion ini melaju ke A4. Kuda C3, C6, dan D4. Kuda B ke D7, menteri C2 dan B6. E4, gajah ke A6. Jika di posisi ini teman-teman, pion kali pion di sini dan pion C kali pion D5. Dan jelas dari sini gajah akan mengambil benteng. Kembali ke posisi di saat gajah ke A6, kuda ke D2. C5 dilanjutkan E kali D5, C kali D4, dan kuda ke B5 teman-teman. Langkah kuda B5 ini tentu tujuannya untuk mengancam pion yang di D4. Tapi dari Nakamura memilih pion memukul yang di D5 teman-teman. Kuda kali D4, benteng ke C8 untuk mengepin menteri yang terisolir dari pion ini teman-teman. Benteng ke E1, B5, gajah ke B2, benteng ke E8. Langkah taktikal dari Nakamura nih teman-teman cukup bagus untuk pengembangan perwiranya. Tapi di sini ternyata menteri ke D1 kembali teman-teman. Untuk menjaga kembali benteng yang di E1, B kali C4, dan dijawab B kali C4. Menteri ke B6. Setelah kuda ini terancam, sekaligus dari menteri ini mengancam gajah gelap dari putih. Benteng ke B1. Perhatikan langkah kombinasi yang cukup bagus nih teman-teman. D kali C4. Dan di sini dijawab kuda C6. Tentu di sini kuda C6 sangat beralasan dari hitam untuk kombinasi yang cukup tinggi dari putih tujuannya. Tapi di sini teman-teman tetap diterima oleh Nakamura dengan memukul pakai benteng. Dan setelah di sini teman-teman, gajah kali F6, jawaban putih tentu kesulitan dari hitam. Jika di sini teman-teman, benteng kali gajah, benteng kali benteng, dan gajah kali F6 mungkin masih agak mending, karena akan datang kuda F6 dan pasti menteri hilang. Tapi masih imbang karena dua benteng penuh melawan menteri teman-teman. Masih imbang dari posisi ini jika pilihan langkah tadi dimainkan oleh putih. Kembali ke posisi di saat benteng kali kuda yang di C6. Langkah partai dimainkan oleh putih. Gajah kali kuda yang di F6. Tawarannya adalah mengancam menteri sekaligus gajah gelap dari hitam ini teman-teman. Juga ketika dari hitam melindungi ke D8, tentu dia benteng yang di C6 gratis. Langkah serba salah bagi Nakamura. Yang tidak dipahami oleh putih bahwa sengaja Nakamura membiarkan menterinya terpin. Langkah kombinasi ini sangat tinggi teman-teman yang dimainkan oleh Nakamura. Nakamura membuang menterinya ke F2. Langkah yang luar biasa. Sangat bagus teman-teman. Di sini jika raja ke H1 tentu dipukul benteng gajah yang di F6. Mutlak unggul dari Nakamura teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri cek ini. Langkah partai putih
langsung menerima menteri tersebut. Lama berpikir namun akhirnya tetap dimakan menteri itu. Dan di sini tidak langsung dipukul gajah oleh benteng, melainkan langkah yang sangat jenius dari Nakamura membuka cek gajah ke C5, yang mana langkah ini tidak bisa ditutup, teman-teman. Jika di sini ke F1 raja, C3. Lagi-lagi di sini dibuka langsung cek. Dan masalahnya walaupun benteng ke E2, teman-teman, maka di sini tetap dipukul atau tetap maju menteri ini. Kalau dipukul pun tetap unggul. Baik, ketika di sini dipukul oleh gajah, maka di sini tentu promosi menteri. Dan setelah dipukul, benteng ini pasti nganggur, teman-teman. Baik, masih seru kalaupun dilanjutkan, tapi di sini akan berakhir dipukul dan di sini sekaligus cek. Tentu di sini menyisakan satu perwira akhirnya. Setelah cek misalnya lari, maka akan dipukul. Setelah dipukul lagi, 2 perwira melawan 1 perwira, mutlak dari hitam menang. Kembali ke posisi di saat gajah C5 ini, teman-teman. Cek. Langkah partai dimainkan oleh putih. Raja ke F3. Benteng di sini memukul gajah, sekaligus cek. G4 raja dan kuda ke 5. Di sini boleh sebenarnya dipukul oleh benteng, teman-teman, agar tidak memperburuk keadaan. Walaupun di sini gajah ke C8, teman-teman, cukup dijawab dengan benteng F5. Dicek kembali misalnya. Yang jelas di sini masih sedikit bisa mengimbangi dari putih, teman-teman. Tapi kecil kemungkinannya untuk bisa lolos. Baik, kembali ke posisi di saat kuda ini ke E5, teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh putih. Raja ke G5. Dia semakin mendekat, teman-teman. Dan di sini dijawab dengan benteng G6. Karena di sini tidak bisa juga dari raja kembali ke posisi awal, akan datang gajah. Raja ke H5. Dijawab dengan F6. Takut dipukul kuda ini, teman-teman. Dilanjutkan dengan benteng kali kuda, benteng kali benteng cek. Dan pilihannya hanya satu langkah, yaitu ke H4. Di posisi H4 ini, teman-teman, langsung menyerah dari putih satu langkah dari Nakamura. Kemana dia? Gajah ke C8. Di partai posisi dia langsung menyerah. Kenapa, teman-teman, menyerah? Karena di sini ada 2 kemungkinan. Pertama, bagaimana kalau misalnya dibuang gajah ini dengan cek? Akan dipukul oleh benteng. Selanjutnya ketika G4 untuk meloloskan diri, maka di sini akan dipukul oleh benteng lagi. Sekaligus pilihannya hanya ke H3 atau ditukar dengan menteri. Misal ditukar, ini mutlak menang dari Nakamura, teman-teman. Kalaupun dipukul, kuda juga hilang. Kembali ke posisi di saat gajah C8. Kemungkinan terakhir, bagaimana kalau menteri yang ke F3 menjaga kemungkinan? Maka di sini dicek ke H6. Pilihannya sangat sulit, kecuali ditutup dengan menteri. Setelah ditutup, juga checkmate, teman-teman. Itulah kenapa dari Michael Vladimir ini menyerah, teman-teman, di saat posisi gajah C8. Yang luar biasa dari langkah permainan atau pembukaan terbaik dari Nakamura ini. Di saat tadi menteri memukul pion F2. Teman-teman, di akhir video ini saya tampilkan notasi dari pertandingan Michael Vladimir melawan Nakamura ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.